Kalau kita bicara tentang hubungan antara Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah atau yang kita kenal dengan Aswaja, sebenarnya kita sedang membahas dua arus besar dalam sejarah Islam yang sudah berjalan lebih dari 1000 tahun. Keduanya punya akar yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi berkembang dengan pendekatan, penekanan, dan metodologi yang berbeda. Syiah sejak awal sangat menekankan konsep imamah, yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berada pada garis keturunan tertentu, khususnya melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dari sini muncul banyak konsep turunan seperti otoritas imam yang dianggap memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama. Sementara itu teman-teman, Aswaja berkembang dengan pendekatan yang lebih luas dalam menerima sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, serta membangun sistem keilmuan melalui ijma, yaitu kesepakatan ulama dan qiyas. Dalam praktiknya teman-teman, Aswaja terbagi ke dalam berbagai mazhab fikih seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, serta dalam aspek akidah berkembang melalui Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, yang sering jadi perdebatan adalah apakah ada pengaruh ideologi Syiah terhadap sebagian praktek atau pemikiran dalam lingkungan Aswaja. Kalau kita lihat secara historis, memang ada titik-titik persinggungan. Ini bukan berarti pengaruh langsung yang sistematis, tetapi lebih kepada interaksi intelektual dan budaya. Dalam sejarah Islam teman-teman, wilayah seperti Persia, Irak, dan sebagian Asia Tengah adalah tempat bertemunya berbagai aliran pemikiran termasuk Syiah, lalu Aswaja dan Tasawuf. Misalnya dalam hal kecintaan kepada Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi, ini adalah sesuatu yang disepakati oleh semua kaum muslimin, baik itu Syiah maupun Aswaja. Namun dalam prakteknya teman-teman, sebagian kelompok bisa mengekspresikan kecintaan ini dengan cara yang berbeda. Di titik inilah kadang muncul tuduhan yang terpengaruh Syiah, padahal bisa jadi itu hanya perbedaan ekspresi, bukan adopsi ideologi. Dalam dunia tasawuf juga sering terjadi pencampuran simbolik narasi spiritual yang kadang memiliki kemiripan dengan tradisi tertentu di dalam Syiah, seperti penghormatan tinggi kepada tokoh-tokoh tertentu. Tapi perlu dipahami teman-teman, tasawuf sendiri berkembang dalam lingkungan Sunni dan punya landasan yang berbeda. Meskipun dalam prakteknya budaya bisa terjadi saling pengaruh. Di Indonesia dan Malaysia yang sering disebut sebagai Aswaja itu sendiri sebenarnya bukan satu bentuk yang tunggal. Ia sudah bercampur dengan budaya lokal, tradisi masyarakat, dan sejarah panjang dakwah. Dari situ muncullah praktik-praktik seperti tahlilan, maulid Nabi, ziarah kubur, dan sebagainya teman-teman. Sebagian pihak menganggap ini murni tradisi Sunni, sementara yang lain mengkritik dan melihat ada unsur-unsur yang dianggap itu sangat mirip dengan praktik di luar dari itu. Disinilah penting untuk hati-hati teman-teman. Tidak semua yang berbeda dari satu kelompok otomatis berasal dari Syiah. Kadang itu murni hasil ijtihad ulama atau bahkan hasil akulturasi budaya lokal. Namun di sisi yang lain teman-teman, memang ada juga kekhawatiran dari sebagian kalangan bahwa ide-ide tertentu dari Syiah bisa masuk melalui jalur akademik, media, ataupun hubungan internasional. Misalnya dalam bentuk pemikiran politik, konsep kepemimpinan religius atau narasi sejarah tertentu. Ini biasanya terjadi bukan secara terang-terangan teman-teman, tetapi melalui diskursus intelektual. Karena itu, para ulama sepanjang sejarah sebenarnya sudah membangun filter, yaitu filter ilmiah. Dalam tradisi Aswaja ada sistem sanad
kritik hadis, dan metodologi usul fikih yang ketat. Tujuannya adalah menjaga kemurnian ajaran agar tidak bercampur dengan pemikiran yang dianggap menyimpang dari prinsip dasar mereka. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Syiah dan Aswaja tidak bisa disederhanakan menjadi narasi pengaruh penuh atau tidak ada sama sekali. Realitasnya itu jauh lebih kompleks. Ada perbedaan prinsip yang memang sangat mendasar, terutama dalam konsep kepemimpinan imamah dengan khilafah, otoritas keagamaan, dan cara memandang sahabat Nabi SAW. Ini adalah garis batas yang secara historis dijaga oleh para ulama al-sunnah agar tidak tercampur. Namun di sisi yang sama, sejarah Islam menunjukkan adanya interaksi panjang antara berbagai aliran pemikiran. Dalam interaksi itu, teman-teman, yang sering terjadi bukanlah adopsi ideologi secara utuh, tetapi persinggungan pada level ekspresi keagamaan, budaya, dan sebagian narasi spiritual. Dari sinilah muncul kesan kemiripan yang sering diperdebatkan. Di konteks Nusantara, Aswaja sendiri sudah mengalami proses panjang alkulturasi dengan budaya lokal. Maka tidak semua praktik yang dianggap mirip dengan Syiah benar-benar berasal dari Syiah. Bisa jadi itu hanya hasil ijtihad para ulama, tradisi dakwah, atau budaya masyarakat yang kemudian diberi legitimasi keagamaan. Menyamakan semua itu dengan pengaruh Syiah secara langsung justru berisiko menyederhanakan persoalan dan melemahkan analisis. Di sisi yang lain, teman-teman, kewaspadaan tetap harus relevan. Dalam dunia modern, pertukaran ide berlangsung sangat cepat melalui pendidikan, media, dan jaringan global. Maka kemungkinan, teman-teman, masuknya pemikiran lintas mazhab termasuk dari Syiah memang ada, tetapi cara menyikapinya tidak cukup dengan tuduhan umum, melainkan harus dengan pendekatan ilmiah, yaitu memahami sumbernya, menguji dengan metodologi yang kuat, dan membedakan mana yang prinsip, mana yang cabang. Akhirnya, posisi yang paling kokoh adalah bersikap adil dan proporsional, yaitu menjaga batas akidah yang jelas, memahami sejarah dengan utuh, dan tidak mudah menggeneralisasi dengan begitu saja. Pembahasan tentang pengaruh Syiah terhadap Aswaja tidak jatuh menjadi sekedar opini atau propaganda, teman-teman, tetapi menjadi analisis yang matang, kritis, dan bisa dipertanggungjawabkannya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.